Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Keluarga Indonesia, rumah kita semua. Di sini insya Allah sahabat sekalian akan bisa mendapatkan begitu banyak inspirasi. Mulai dari tips-tips seputar rumah tangga, pengasuhan, bagaimana merawat anak, merawat cinta, hubungan suami istri, dan masih banyak hal lainnya. Dan seperti biasa hari ini kami pun ingin menghadirkan sebuah inspirasi yang luar biasa untuk para sahabat RKI semua. Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita. Kita sapa dulu tamunya. Assalamualaikum Kang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini dipanggilnya enaknya Kang Indra atau Mau A Indra boleh A juga. Indra? AA orang Sunda ya? Ya, A-nya bisa AA, Akang, Akhi, Ayi, Abang, Ade, Abang, Ade. Aki tapi belum kayaknya, Belum ya, kakek-kakek menjadi ya. aki-aki ya. Baik, Alhamdulillah. Kang Indra ini beliau seorang konselor, konsultan ketahanan keluarga. Banyak yang curhat juga ya Kang ya, masalah-masalah keluarga, masalah anak. Di Alhamdulillah. antaranya Disiplin ilmunya S1 dan S3-nya memang di bidang psikologi ya Kang ya? psikologi. Psikologi. Beliau juga presiden Gema Keadilan. Barakallah, alhamdulillah. Dan saya pernah baca nih, nulis buku kalau nggak salah ada yang berdua tuh dengan siapa waktu itu? Oh, dengan Tevindi. Tevindi ya. Excellent Parenting. Nah, Jadi Excellent orang tua ala Parenting. Rasulullah. Alhamdulillah pas berarti ya kita hadirkan Kang Indra di sini. Baik, Kang Indra, ini saya tuh penasaran ya karena beberapa mungkin juga ada yang curhat ke saya. Iya. Nah, ini kalau dari versinya yang curhat ke Kang Indra, permasalahan-permasalahan yang dihadapi orang tua sekarang apa Kang? Kalau boleh tahu nih yang masuk ke Kang Indra itu apa? Oh, macam-macam. Banyak ya. Macam-macam. Dari masalah anaknya yang susah diatur, kemudian bahkan sampai yang perubahan orientasi seksual dari anaknya misal begitu. Oh, Ada iya. juga yang sampai seperti itu. Meskipun memang kalau kita gali seringkali apa yang dianggap masalah anak itu cerminan orang tuanya juga sebenarnya. Oh gitu ya, kalau digali-gali lagi Iya. Ya, terkadang ujung-ujungnya di orang tua gitu. kadang atau seringkali juga ada orang tua yang menganggap anaknya bermasalah, butuh terapi. Ketika digali terkadang sebenarnya yang butuh terapi itu orang tuanya sebenarnya. Jadi banyak orang tua yang "Udah, pokoknya nih anaknya nih gitu. Anaknya padahal dianya sendiri nggak mau memperbaiki atau yang lain-lainnya Betul, gitu ya. tidak introspeksi. Itu seringkali kondisi anak-anak kita itu sebenarnya cerminan kondisi kita. Makanya seringkali saya sampaikan termasuk dengan istri juga, ya kalau ada masalah di anak kita, yang perlu dievaluasi pertama diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali itu cerminan kita sedang memburuk hubungan kita kepada Allah misal. Iya, iya. Yang kedua, yang perlu dievaluasi hubungan komunikasi suami istri. Kompak atau tidak, selaras atau tidak. Karena itu seringkali cerminan juga. Betul. Kalau sudah selesai baru komunikasi lebih lanjut dengan anak-anak. Betul. Terkadang ya ketika kita memperbaiki diri, ya anak juga ikut selesai masalahnya. Ini kenapa saya nanya seperti ini karena memang mungkin keresahan banyak Iya. hal yang membuat kita resah. Salah satunya adalah saya dikasih 3 sesi ngisi di kementerian. Dari mulai pranikah, nikah dengan anak-anak, setelah Iya. itu bagaimana menangani anak-anak remaja. Nah, sesi awal itu yang tentang seminar pranikah, pertanyaan dari mereka tuh audiens itu bikin kaget. Iya. Yang pertama tentang jatah mantan. Jatah mantan. Waduh. Ini kan luar biasa ya. Kalau saya kan nanya ke ibu-ibu tuh banyak yang nggak ngeh juga tentang jatah mantan. Nah, ini kan artinya udah menjadi hal yang biasa di sebagian masyarakat terkait Iya. dengan berhubungan sebelum nikah gitu. Iya. Terus ada lagi tentang body count gitu kan ya. Sekarang nggak nanya berapa mantannya tapi berapa body countnya dia. Terus ya banyak lagi lah, termasuk itu orientasi penyimpangan dan yang lain-lain. Nah, sementara kita kan sekarang gembor-gembornya Indonesia emas nih. Wis. Indonesia emas, terus udah gitu apalagi bonus demografi. Betul. Nih. Kebetulan kan A Indra ini cukup concern dengan mempersiapkan generasi muda, bahkan masih muda sih A Indranya juga ya. Bagaimana generasi muda ini kelak akan menjadi pewaris-pewaris keren di peradaban ini. Nah, Indonesia emas 2045 45. gitu kan dengan demografi yang luar biasa.
Ini gimana nih dengan keresahan ini, terus kita menghadapi Indonesia Emas. Gimana Kang? Ini kan Kang Indra ngurus anak muda nih. Ya Indonesia Emas ya istilah itu memang terkait erat dengan usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dari 1945 ke 2045, 100 tahun. Ya harapannya memang di 2045 Indonesia sudah menjadi negara maju. Negara maju bahkan menjadi kontributor utama peradaban manusia. Nah itu mungkin terjadi jika ya, orang-orangnya memang memenuhi kualifikasi sebagai kontributor peradaban. Artinya sumber dayanya mumpuni Sumber dayanya mumpuni, orang-orangnya memiliki keunggulan dalam berbagai aspeknya, secara spiritual, secara intelektual, secara emosional, fisik dan lain sebagainya, termasuk dalam konteks kebudayaan. Namun itu ya mustahil terjadi ketika akarnya di rumah tangga generasi itu, ya di keluarganya, generasi itu tidak mendapatkan haknya secara utuh. Anak maksudnya? Anak terutama. Meskipun kalau dilihat sebenarnya kan di tahun 2045, kalau saya hitung-hitung ya, di tahun 2045 yang usia produktif saat itu, kalau usia produktif kan usia 15 sampai 64 tahun. 64 masih produktif ya? Akhir produktif. Disebut masa produktif ya. Disebut masa produktif. Berarti yang ketika 2045 itu masa produktif adalah kelahiran 1981 seperti saya. Tapi itu akhir. Karena tahun berikutnya udah lewat istilah masa produktifnya. Dan 2030. Jadi generasi milenial, zilenial, generasi Z, generasi alfa, bahkan sebagian beta kemungkinan. Kalau misalkan batas dari generasi alfa ke beta itu 2025, berarti ada sampai 2030-an kan generasi beta. Terus tahun-tahun berikutnya generasi beta yang akan lebih banyak berperan, semakin banyak berarti. Nah, berarti yang perlu disiapkan dari sekarang, yang masa produktif itu terutama kalau existing sekarang ya. Yang generasi yang eksis sekarang milenial, zilenial dan alfa. Generasi alfa. Kalau generasi beta memang kajiannya belum banyak karakteristik seperti apa dan sebagainya. Nah, namun istilah-istilah itu kan teori perbedaan generasi. Memang ada momentum-momentum khusus biasanya yang terjadi di dunia yang kemudian menjadikan ada beberapa kemiripan di generasi tersebut. Tapi secara umum ya yang namanya manusia tetap aja ada kesamaan juga. Nah, kembali ke hal yang tadi, generasi yang unggul itu hadir dari keluarga yang unggul. Nah, dalam konteks kita nih sebagai ayah, ya, berarti anak juga sejak awal telah mendapatkan haknya dari seorang ayah. Dari seorang ayah dan seorang ibu. Mungkin kita lebih bisa fokus kita sebagai ayah nih ya. Sebagai ayah. Nah pertanyaannya kemudian apakah para ayah sudah memahami hak anak? Kalau dalam Islam ternyata ada hak asasi anak yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, Kang Febri. Ya, ketika ada seorang bapak yang protes, curhat, mengeluh kepada Umar bin Khattab tentang anaknya yang susah diatur. Istilah sekarang mungkin nakal, durhaka, melawan orang tua. Namun Umar bin Khattab tidak langsung menghakimi. Beliau klarifikasi terlebih dahulu. Diajak ketemuan lah si anaknya. Anak itu tahu, saya dipanggil nih sama khalifah gitu. Sama presiden kalau sekarang ya. Dipanggil sama pemimpin, sama Umar bin Khattab. Dan di situ ada bapak saya, kayaknya bapak saya ngadon nih gitu. Nah sebelum ditanya oleh Umar bin Khattab, anak itu nanya duluan. Kayaknya pintar juga nih anak nih. Nanyanya begini. Wahai khalifah, Umar, wahai khalifah, apakah hak seorang anak dari bapaknya? Kata Umar, ada 3 hak anak dari bapaknya. 1, dicarikan calon ibu yang baik.
berarti ini pranikah nih. Sebelum Jadi, nikah. Sebelum nikah sudah ada hak anak. Di parenting itu sebenarnya belajarnya kita harusnya sebelum nikah ya. Betul. Nah, Sehingga bisa melaksanakan memenuhi hak anak itu sebelum menikah justru. Yang pertama ini. Jadi jomblo yang hari ini menikah nggak usah khawatir ya belajar parenting. Beruntung ya bisa belajar justru parenting. harus begitu. Zaman kita dulu kan tahu parenting tuh udah nikah gitu ya. Ilmu yang kudul amal katanya. Ilmu yang memandu amal. Enggak terusin kan? Nah, itu yang pertama. Dicarikan calon ibu yang baik. Yang salehah. Berarti kalau hak anak dari ibunya dicarikan calon ayah yang baik. Ya. Jadi kalau kita menikah hanya karena kita lihat dia cantik, dia ganteng, hanya untuk kepentingan kita pribadi, ya berarti kita telah melanggar hak asasi anak yang pertama. Kalau egois begitu. Yang kedua, diberi nama yang baik. Yang ketiga, Umar menikahnya dalam hak 3 saja. Yang ketiga itu diajari Al-Quran. Diajari Al-Quran. Kata anak tadi, ya Khalifah, saya tidak mendapatkan satupun dari 3 hal itu. Tiga-tiganya nggak dapat. Ibu saya bukan wanita salihah. Ibu saya wanita majusi yang bahkan diperlakukan tidak baik juga oleh bapak saya. Seperti hamba sahaya begitu diperlakukannya. Saya juga tidak diberi nama yang baik. Jual. Ada yang menyebut itu kayak kelelawar jantan. Ada yang menyebut kayak kumbang kelapa begitu. Kalau dalam bahasa Indonesianya. Dan yang ketiga saya juga tidak pernah diajari satu ayat pun oleh bapak saya. Umar justru mendengar hal itu. Justru yang dimarahi bapaknya. Dan kalimatnya dahsyat. Engkau telah durhaka kepada anakmu jauh sebelum anakmu itu durhaka kepadamu. Jadi istilah orang tua durhaka ada sebenarnya. Ada, ayah durhaka itu ada. Bukan cuma anak durhaka ya. Yang mengerikan adalah jika tahun 2045 itu adalah produk-produk dari ayah-ayah durhaka, ibu-ibu durhaka yang tidak memenuhi hak anaknya. Kalau seperti tadi jatah mantan segala macam, ya kan jelas itu betul. Tidak masuk kategori yang pertama, nggak masuk gitu. Iya. Nggak masuk. Gitu. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang ayah yang baik, ibu yang baik ketika hak yang nanti spesial buat suaminya misalkan ataupun buat istrinya itu kemudian dilakukan dengan yang bukan suami atau istrinya alias berzina. Iya. Ya, kan? Itu mengerikan generasi yang kemudian hadir dari orang tua yang seperti itu. Ini dalam konteks secara keagamaannya. Termasuk kalau tadi disebutkan oleh Umar mengajari Al-Quran, itu intinya memang di Al-Quran. Kalau sederhananya, saya sampaikan juga waktu itu ke anak saya yang pertama bahwa ya tugas ayah itu selain mencoba memenuhi 3 hak tadi ya, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, tugas ayah itu 2 dalam konteks pendidikan itu. 1, agar memberikan akar atau memfasilitasi agar akarnya kokoh. Yang kedua sayap. Akar itu prinsip, nilai. Berarti itu kan dengan ya, proses ya, pelaksanaan peran ayah ya, fathering. Atau agak mirip juga dengan fatherhood gitu, keayahan. Dengan ya, mensosialisasikan, menginternalisasikan nilai-nilai yang kalau merujuk kepada tadi Umar bin Khattab sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, agar punya karakter, punya prinsip, sadar atas tujuan hidupnya dan lain sebagainya, itu adalah akar. Terutama dalam konteks akil balig, ketika balig dia juga akil, itu peran orang tua tuh. Betul. Peran orang tua. Yang kedua sayap. Nah, kalau sayap ini terkait dengan skill. Makanya disekolahin nanti jurusan apa sesuai minat, bakat dan sebagainya, itu sayap. Tapi harus dua-duanya, kita itu ya akarnya juga harus dibangun, sayapnya juga harus difasilitasi agar bisa terbang gitu. Sehingga kontribusinya luar biasa. Akar itu untuk kekokohan ya, kekokohan akar pribadi. Itu untuk kekokohan pribadi. Secara prinsip terutama value-value yang terkait dengan nilai-nilai yang memang diajarkan oleh ataupun diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sementara sayap itu adalah skill, dia sebagai khalifah nanti kali ya. Betul. Fil art gitu kan dengan bakat dan yang dia punya ya. Betul. Sehingga dia bisa ya, berkontribusi lebih banyak untuk umat.
Akan lebih bagus kalau sejak kecil memang visi keumatan itu diinternalisasikan kepada anak-anak kita. Sehingga ya idealnya kan tadi usia produktif 15 sampai 64. 15 itu udah balik lah. Udah balik bahkan. Karena balik sekarang usia 10-an juga banyak 10 balik juga, terutama perempuan ya. Iya. Jadi agak unik juga sekarang itu baliknya. Kan kalau dalam psikologi itu ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau pertumbuhan itu bisa dilihat secara kuantitatif. Kalau perkembangan itu lebih ke kualitatif. Jadi kalau pertumbuhan itu secara biologis lah kira-kira. Kalau perkembangan itu secara psikologis. Bukan kayak yang di iklan ya. Tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping gitu. Kirain ke samping tuh perkembangan gitu, bukan ya? Nah, pertumbuhan itu balik. Karena itu terkait secara biologis terutama, ya, hormonal segala macam. Tapi kalau akil itu sebenarnya secara psikologis. Nah idealnya anak itu ketika balik dia juga akil idealnya. Idealnya. Iya. Nah itu tugas orang tua untuk memastikan ketika balik itu dia juga akil. Tamyiz bisa membedakan baik buruk, sadar atas visi misi hidupnya, sadar atas nilai-nilai pembentuk hidupnya dan tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu peran orang tua tuh. Karena kalau berjarak balik akilnya berikutnya jadi transisi. Itu yang kemudian dalam psikologi jadi ada istilahnya temuan sosial remaja. Remaja itu baru, istilah baru sebenarnya dalam psikologi. Yeah. Dulu itu nggak dikenal istilah remaja. Itu masa transisi karena kalau dalam konteks Islam kalau yang saya pahami boleh dikoreksi jika kurang pas. Itu transisi ketika ada jeda balik dan akilnya nggak bersamaan gitu. Idealnya itu bersamaan idealnya. Benar-benar. Ya secara usia sudah secara biologi sudah tumbuh, betul. Tapi secara psikologis juga dia sudah siap gitu ya. Ya, sebenarnya kan pembinaan keislaman, tarbiyah Islamiyah itu membentuk satu generasi yang pikirannya meninggalkan zamannya, visioner, bahkan visinya visi akhirat dan kematangannya meninggalkan umurnya. Ya. Jadi dia lebih dewasa dalam konteks tadi akil. Sehingga kalau istilah orang Sunda itu masagi ya udah siap. Makanya kalau dulu nikah lebih muda biasa karena udah akil balik udah siap begitu. Kalau sekarang definisi anak kan kalau di undang-undang sampai 18 ya. 18. Yang bahkan tak sedikit juga gitu tidak sedikit juga yang usia baliknya secara biologisnya lebih muda. Matang secara psikologisnya makin tua gitu sehingga transisinya makin lama. Kasihan anak-anak sekarang itu sebenarnya. Makanya peran tarbiyah Islamiyah itu sangat dibutuhkan agar bisa sejalan akil balik itu. Ada studi kalau nggak salah dari BKKBN ya. Antara usia biologis dengan usia psikologis itu setengahnya memang. Jadi kalau usia biologis di 20, usia psikologisnya itu masih kayak anak-anak gitu. Mudah-mudahan sih Enggak seperti itu ya karena tantangan di 2045 ini berat. Betul. Pertanyaan teknisnya gini Kang, ini pasti banyak yang nanya. Ini kan anak-anak sekarang jurangnya cukup lebar antara akil dengan baliknya. Ya, dia balik duluan, akilnya belakangan gitu. Nah, gimana caranya minimal enggak terlalu lebar lah mendekatkan kalaupun enggak bersamaan nih, minimal mendekatkan agar anak-anak ketika dia balik ya dia juga udah siap gitu. Kan balik itu berarti menjadi seorang yang mukallaf ya, siap dengan pembebanan gitu. Sementara kalau dia belum akil, agak berat nih. Nah, untuk mendekatkan ini gimana Kang ya secara teknis? Ya. Di situ peran orang tua, termasuk kita ya. Ayahnya. Idealnya memang itu dipersiapkan sebelum terjadi. Sebelum balik, sudah ada komunikasi secara khusus, spesial dengan anak kita. Akan lebih tepat kalau laki-laki oleh bapaknya, perempuan oleh ibunya, karena ada ngobrol hal yang sifatnya sensitif kan, sensitif dan sangat personal. Jadi jangan sampai anak itu kaget nggak tahu darah haid itu apa, misal begitu, mimpi basah nggak tahu konsekuensinya seperti apa. Kalau tidak disiapkan bahaya, sudah mulai bertanggung jawab kepada Allah tapi misalkan nggak tahu mandi besar segala macam, ya itu peran kita. Kalau saya sih lebih cenderung perempuan idealnya oleh ibunya, laki-laki oleh bapaknya, ayahnya. Dengan yang sama kalau proses penyiapan balik tadi.
Balik termasuk konsekuensi dari itu secara syariat seperti apa. Kan saya sampaikan kepada anak saya bahwa sebenarnya kalau dalam Islam ketika sudah balik, laki-laki itu, anak laki-laki, orang tua itu sudah tidak berkewajiban memberi nafkah. Iya. Betul kan? Iya. Orang tua sudah tidak punya kewajiban. Jadi Islam itu sebenarnya mendesain kalau di luar negeri 18 tahun segala macam, dalam Islam itu balik itu harusnya sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya mencari maisha sebenarnya. Punya kompetensi itu idealnya. Rasulullah sendiri kan bahkan dari 8 tahun sudah cari maisha kan, 10 tahun sudah mencari maisha. Nah, kalau perempuan sampai menikah dinafkahi oleh orang tua itu. Kecuali memang yang laki-laki tadi, menurut para ulama itu kecuali kalau yang memang masih proses belajar, sekolah. Baru itu orang tua masih memberikan nafkah. Tapi idealnya kalau memungkinkan sebenarnya ketika balik itu sudah bisa punya ilmu tentang hidup dan kehidupan gitu. Anak itu punya kompetensi, punya skill, idealnya seperti itu. Idealnya. Tapi setidaknya proses transisi awal sebelum terjadinya anak laki-laki kita mimpi basah ataupun anak perempuan haid, sudah ada komunikasi secara khusus. Ngobrol ya? Ya, bisa. Nah, usiamu sudah sekitar 10 tahun. Akan tiba waktunya suatu ketika mungkin kamu akan bermimpi dengan lawan jenis, dengan perempuan, bersentuhan dan sebagainya, sehingga sangat terasa enak sekali sampai keluar heran dan sebagainya. Dijelaskan begitu. Betul. Kalau ngobrol dengan anak, terbuka saja. Terbuka. Nah, namun itu juga sangat terkait erat dengan kedekatan kita. Kedekatan kita. Yang kagok itu, ngomongnya kalau betul. Ikatan hati enggak. Kalau tidak jauh-jauh harus kita bangun kedekatan, kagok. Nah, bener. Nggak nyaman gitu ngobrol seperti itu. Makanya memang kedekatan itu bahkan harus sejak awal dibangun. Kalau Rasulullah mencontohkannya bahkan sejak dalam kandungan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ada hadis terkait dengan itu. Ketika Siti Fatimah mengandung Hasan, Husain, beliau memerintahkan istrinya untuk membacakan ada ayat-ayat tentang tauhid begitu ya. Kemudian ketika proses lahir, semuanya kan ada ajarannya dalam Islam. Itu semuanya untuk membangun bonding gitu, attachment, kedekatan dengan anak, kedekatan dengan anak. Tinggal memang pola komunikasinya yang beda-beda. Jadi kalau usia 0 sampai 7 tahunan lah kira-kira menurut para ulama perlakukan mereka seperti raja. Artinya diberi ya sebanyak mungkin kenangan-kenangan indah begitu untuk saat itu. Yang kedua 7 sampai 10 tahun perlakuan seperti tawanan. Artinya sudah mulai belajar aturan, do, don't, mana boleh, mana tidak. Ada reward, punishment, sudah mulai di situ. Mulai belajar aturan. Ajarin disiplin lah ya. Disiplin. Nah, dari usia 10 tahun ke atas berarti balik, perlakuan seperti teman. Nah, komunikasi tadi, penyiapan itu sudah mulai memposisikan kayak seperti teman yang sharing begitu. Sharing enak ya. Sharing. Kenapa? Kalau saya lihat begini juga dalam konteks psikologi ya. Ini menarik sebenarnya para ulama, ajaran para ulama tadi. Kenapa 0 sampai 7 tahun misalkan perlakuan seperti raja? Karena saat itu signifikan others istilahnya ya. Orang lain yang berpengaruh signifikan dalam perkembangan secara psikologis. Pertama itu biasanya memang orang tua. Jadi memang perlu momentum dekat tuh 0 sampai 7 tahun itu harus meluangkan waktu. Bukan cari waktu luang, meluangkan waktu. Kalau kata Imam Syafi'i, ya luangkan waktu untuk anak-anakmu. Kalau tidak, kamu akan dipaksa meluangkan waktu ketika mereka sudah besar untuk ngurusin masalah mereka. Ngurus masalah ke kantor polisi lah karena ada masalah ini, masalah itu segala macam gitu kan sama aja meluangkan waktu. Cuma mau waktu kecil atau nanti udah besar gitu. Nah, kemudian ketika 7 sampai 10 kan rata-rata mereka udah mulai sekolah ya. SD terutama. Sudah mulai ada aturan, seragam, aturan segala macam. Di situ selain orang tua, signifikan others ada juga guru. Di rumah juga makin sama belajar aturan juga, di sekolah belajar aturan. Nah, 10 tahun ke atas, remaja itu ada signifikan others yang lain yang masuk, yang berpengaruh signifikan, itu peer group.
peer-nya, temannya. Teman-teman. Kalau kita sebagai orang tua tidak mengubah pola komunikasi seperti teman, kita akan kalah sama temannya tuh. Pengaruhnya itu kita akan kalah, kita nggak dianggap jadinya. Benar-benar. Makanya kita harus ya menyesuaikan dalam konteks itu. Gitu. Dalam konteks komunikasinya itu, ya, karena tahu ketika remaja yang muncul ada makhluk baru gitu, orang baru yang berperan besar itu teman dekatnya, peer-nya lah begitu. Maka orang tua juga perlu memainkan peran itu. Nah, momentum transisi tadi bisa dimanfaatkan untuk ya membangun kedekatan sebagai as a friend tadi, sebagai teman gitu, teman ngobrol, curhat, bahkan hal-hal yang sifatnya personal. Oke. Kalau dekat sebenarnya ya bahkan ketika anak itu sudah dewasa ya tetap ada ikatan itu terbangun. Termasuk kalau ada quality time ya, waktu-waktu yang istimewa dengan anak-anak kita. Ya, seperti penulis buku Seven Habits, Covey. Beliau kan ada agenda quality time khusus spesial dengan anak-anaknya. Jadi ada per orang ada kayak jatah begitu per pekan itu untuk ya hanya dengan dia saja. Betul. Meskipun kadang makan, kadang ke bioskop segala macam. Itu spesial dengan satu anak. Waktu gitu. Spesial yang kemudian ketika anak-anaknya sudah besar tinggal di negara bagian berbeda pun secara rutin datang ke orang tuanya gitu ya. Kadang kita itu mungkin pernah mengatakan misalkan ketika anaknya ngajak main segala macam, ayah nggak ada waktu. Ya, itu tinggal tunggu waktu aja. Kalimat itu muncul dari anak kita ketika kita sudah tua. Misalkan anaknya nggak ada waktu gitu sama sekali untuk mengunjungi dan sebagainya. Itu sebenarnya ya, kata-kata orang tuanya dulu juga gitu. Makanya tadi luangkan waktu. Benar-benar. Luangkan waktu. Karena peran keayahan khususnya kita sebagai ayah ya dengan luangkan waktu. Benar-benar. Secara waktu hadir ada dan menyempatkan. Jadi bukan nyari kesempatan, menyempatkan. Emang harus meluangkan. Bukan meluangkan waktu luang. Bukan mencari waktu luang, bukan. Harus meluangkan waktu gitu. Yeah. Emang belum mengagendakan. Kalaupun pas ada sibuk-sibuknya, kompensasi di waktu lain dengan apa gitu. Ngajak main bersama, ngobrol segala. Ada banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu sebenarnya modal agar kita dengan anak itu dekat. Plus juga itu momentum interaksi itu pelaksanaan dari peran keayahan juga untuk memenuhi hak-hak anak, membangun tadi bahwa kita available untuk mereka, responsible bertanggung jawab juga, dan secara yang akar tadi akan lebih mudah tuh internalisasinya. Selain kemudian dalam konteks mungkin sekolahnya, kursus, belajar segala macam itu untuk sayap tadi ya. Untuk sayap. Nah kalau akarnya kokoh, sayapnya juga kita berjuang keras agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik, punya skill-skill yang bermanfaat untuk umat. Nanti 2045 yang hadir ya generasi unggul. Tapi kalau tentu para ayah sekarang nggak sadar akan perannya, bahaya. Bukan bonus demografi, tragedi demokrasi. Bukan bonus demografi, tapi tragedi demografi jadinya. Malah bukan keunggulan ya, banyak keunggulan. Malah kan ngeri kalau usia produktif nanti di 2045 itu adalah produk-produk dari keluarga yang ayah-ayah durhaka, ibu-ibu durhaka tadi. Nauzubillah min dzalik. Nah, penasaran nih dengan 2045 ya, walaupun belum terjadi, tapi kan ini sudah digemborkan dan beberapa juga sudah mulai mempersiapkan. Saya juga yakin termasuk teman-teman di Gema nih. Nah, kalau mau ngobrol 2045 tentang anak-anak nih, anak-anak muda, bukan anak muda lagi, kita ngomongnya pemuda ya, nggak ada kata anak harusnya nih. Pemuda-pemuda yang akan mengisi pos-pos nanti di 2045. Sebenarnya kompetensi apa sih yang mereka butuhkan supaya kelak tadi seperti yang Aindra bilang tadi, Indonesia ini akan jauh lebih baik lagi ketika mereka mengisi peran-peran ini. Nah, kita berbicara kompetensi, kira-kira kompetensi seperti apa sih yang dibutuhkan agar menjadi Indonesia emas ini keren banget nanti? Kalau bicara kompetensi, skill, keterampilan begitu ya, skill yang harus dimiliki agar Indonesia emas terwujud.
skill itu ada 2 yang kita kenal, ada soft skill, ada hard skill. Ya, dua-duanya harus dimiliki. Terkait hard skill ya, yang biasanya hal-hal yang sifatnya teknis. Memang punya kemampuan terkait dengan misalkan merakit komputer lah, kalau orang komputer, kalau orang psikologi terkait dengan memfasilitasi tes dan sebagainya, misal begitu ya, administrasi tes, ataupun jurusan-jurusan lain ada hard skillnya masing-masing. Nah, kalau soft skill itu dibutuhkan oleh semua. Soft skill itu ke dalam konteks skill. Namun yang lebih dari itu, ya, ini sebenarnya idealnya masuk sebagai skill juga terkait dengan akhlak, adab, itu di atas yang lain itu. Karena itu akar tadi ya. Akar. Jadi generasi yang berakhlak, beradab begitu kan, itu sebenarnya identik dengan soft skill sebenarnya. Yeah. Soft skill. Kemampuan komunikasi yang asertif misal begitu ya, terbuka, setuju atau tidak setuju, tapi dengan cara yang elegan sehingga tidak menyakiti orang, sehingga mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, mampu membangun sinergi, kolaborasi, memiliki leadership. Nah, itu soft skill tuh. Soft skill itu ada yang intrapersonal skill disebutnya, ada yang interpersonal skill. Intrapersonal skill terkait dengan konsep diri, kemampuan keterampilan jiwa untuk manage motivasi, membangun motivasi secara personal biar tidak tergantung kepada pihak luar, itu intrapersonal. Interpersonalnya komunikasi, leadership, kemampuan negosiasi, lobbying dan lain sebagainya. Itu skill interpersonal yang dibutuhkan. Kalau punya keunggulan di semua ini, ya nggak usah khawatir meskipun sekarang artificial intelligence berkembang betul. Ya, itu nggak bisa tuh kalau soft skill itu. Benar. Urusannya interaksi antar manusia gitu, nggak bisa digantikan oleh soft skill kalau itu. Karena AI kan nggak punya hati ya, maksudnya nggak punya rasa gitu kan. Betul. Nah, soft skill dan yang lain-lain itu mainnya di rasa gitu. Tetap ada yang nggak tergantikan. Betul. Benar. Kang Indra, udah ngomong banyak dari tadi, monggo diminum dulu nih. Siap. Sambil santai kita kopinya. Artinya kalau kita ingin menghasilkan tadi generasi-generasi yang memiliki soft skill dan hard skill, kita masukin ke soft skill aja ya. Soft skill dan hard skill gitu kan. Itu kan berarti generasi-generasi sekarang yang masih dalam proses pengasuhan. Ya kan ya. 2045 itu mereka pengasuhan. Ya paling enggak kalaupun ada juga ya paling kita yang udah akhir-akhir yang nggak diasuh lagi gitu kan untuk nanti. Tapi generasi-generasi apa yang nanti akan mengisi ya mungkin sekarang anak-anaknya Indra, anak-anak saya gitu kan yang akan mengisi gitu. Nah, untuk menghasilkan anak berkualitas gitu dengan kompetensi seperti itu kan orang tua juga harus punya kompetensi gitu. Nah, kompetensi apa nih kira-kira yang dibutuhkan orang tua sekarang? Karena orang tua tuh beberapa kali entah di media sosial saya lihat itu udah nyerah, kita kalah sama kalau orang-orang tuh ngedesain tuh kita udah kalah sama AI sekarang. Kalau orang tuh bilang kalah sama handphone nih sekarang nih katanya. Kalah sama medsos sekarang gitu. Nah, kompetensi apa nih yang dibutuhkan orang tua agar juga menghasilkan anak-anak sekualitas yang tadi diceritakan? Kalau skillnya sama aja, hard skill, soft skill juga. Cuma intinya pada apakah kita mau menjadi pribadi yang memiliki semangat belajar dan bertumbuh, berkembang terus-menerus atau tidak. Karena terkait dengan pengasuhan, itu jarang-jarang ada sekolahnya. Jarang-jarang, meskipun sekarang ada yang memunculkan sekolah atau sekolah pengasuhan, keayahan dan sebagainya, ibu profesional dan lain sebagainya. Itu yang muncul karena kesadaran kebutuhan atas fungsi dan peran yang merasa belum optimal. Itu sudah bagus tuh. Cuma kita mau terus belajar atau tidak sih. Intinya di situ. Kita terus belajar dan ya tidak pernah menyerah. Jangan pernah menyerah kalau terkait dengan anak kita. Apalagi kalau kita memulai dengan mencintai mereka tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Dan kita juga terus bertumbuh, terus belajar. Yakinlah bahwa anak-anak kita sama seperti yang lain punya hati.
Tinggal kita belajar terus gimana menyentuh hatinya. Kalau ingin berubah itu hatinya memang yang perlu kita ubah. Kalau skill sama aja, soft skill, hard skill begitu ya. Sama aja kalau dalam konteks yang Sebagai tadi. orang tua juga sama. Cuma tadi kita menjadi pembelajar yang terus menerus. Betul. Pembelajar yang terus menerus. Kita semangat belajar, anak juga akan semangat belajar. Betul. Bahkan bukan cuma semangat belajar juga, semangat memperbaiki diri juga. Karena ada tabiin mengatakan, aku ini meningkatkan amal-amal sunnah dengan harapan anakku menjadi soleh gitu. Iya. Jadi ternyata generasi awal umat ini cara untuk mensolehkan umat itu dengan meningkatkan memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, terus belajar, ajak anak juga untuk sama-sama bertumbuh dan berkembang. Sehingga keluarga itu jadi ya sarana untuk sama-sama bertumbuh dan berkembang. Kalau dianggap sebagai organisasi, kan keluarga juga organisasi ya. Learning organization lah kira-kira. Organisasi pembelajar gitu. Benar. Yang orang-orang di dalamnya itu ya terus bertumbuh, berkembang, saling mengisi, saling mendukung, saling menolong gitu. Sehingga orang tua dan anak jadi satu tim. Iya. Apalagi ketika mereka sudah dewasa segala macam kan, pendekatannya tidak lagi atas bawah tuh. Betul. Kalau 0 sampai 7 kayak di atas. 7 sampai 10 kayak di bawah. 10 ke sana anak itu kayak partner ya sebagai satu tim di keluarga. Bahkan ketika dewasa tuh saya pernah ngeliat beberapa keluarga tuh mereka bikin project bareng, project sosial bareng gitu. Mantap. Nah itu kan keren ya kalau kayak gitu ya. Keren. Benar. Iya. Ya itu tadi sebagai orang tua, ketika orang tua berusaha untuk bertumbuh, ketika orang tua juga berusaha untuk memperbaiki diri, vibrasi itu akan nyampe juga ke anak gitu ya Kang Indra ya. Betul. Dan mungkin ada satu poin penting yang bisa nih Kang Indra juga mungkin banyak mengalami case ini. Saya ngerasa tuh harmonisnya orang tua itu ngaruh banget ya. Nah, betul. Benar ya. Jadi ketika orang tua harmonis, anak mungkin juga akan merasakan kenyamanan dan itu akan membuat anak-anak juga bisa bertumbuh berkembang dengan baik gitu. Salah satu faktor yang mungkin akan mengukuhkan akar dan memperlebar sayapnya dia. Betul. Gitu ya Kang ya? Betul. Makanya tadi saya bilang kalau terkait dengan anak, dimulai dari kita dulu. Yang pertama kita dengan Allah nih. Evaluasi jangan-jangan amal ibadah yaumi segala macam ada masalah nih. Yang kedua dengan pasangan. Karena seringkali ketika kita perbaiki ibadah kepada Allah, kita ngobrol terbuka dengan pasangan, kita perbaiki kita dulu gitu. Ya, selesai dengan sendirinya anak itu. Seringkali gitu. Ini kalau yang kita alami begitu. Dan banyak juga cerita yang seperti itu. Tapi kalau ya dengan Allahnya nggak bagus, suami istri juga nggak bagus, anak ngelihat bapak ibunya bermasalah begitu. Ya, akhirnya kan mereka pun jadi menganggap wajar kalau dirinya bermasalah. Bahkan bisa jadi hanya untuk cari perhatian dan lain sebagainya. Atau bahkan naudzubillah kalau yang terjadi malah kontraproduktif ketika ini ada satu cerita. Ada ibu yang curhat ke beliau sambil nangis gitu ya. Karena anaknya minta izin kepada ibunya untuk membunuh bapaknya. Minta izin untuk membunuh bapaknya. Kaget ibunya. Padahal anaknya itu sekolahnya kalau tidak salah dapat cerita itu SMP atau SMA boarding gitu ya. Udah boarding. Usut ternyata waktu kecilnya ceritanya anak itu ngajak main ke bapaknya. Ngajak main, bapaknya mungkin lagi sibuk segala macam ditolak lah gitu. Ditolak. Ya, namanya anak kan ngajak lagi kan. Dibentak sama bapaknya. Diam kau atau kebunuh kau, bahasanya begitu. Anak itu kemudian minta kepada ibunya untuk tidurnya terpisah. Ibunya awalnya seneng kan, anaknya mandiri nih. Gitu. Ternyata sebenarnya takut kepada bapaknya. Dan itu terakumulasi terus sampai anak sekolah. Untungnya anak itu dekat sama ibunya, sehingga cerita dulu ke ibunya. Anak itu sudah membuat skenario untuk ngebunuh bapaknya. Yang kalau orang nggak tahu itu mungkin nggak tahu bahwa itu pembunuhan gitu. Sampai segitunya. Kan mengerikan kalau kemudian kita sebagai ayah itu menjadi figur yang dibenci
oleh anak kita. Hanya karena mungkin bagi orang tua sederhana dibentak gitu. Tapi kan pilihan diksinya juga tadi nggak bagus ya. Iya betul. Nggak bagus. Makanya ya apa yang kita lakukan ketika anak kecil bisa berdampak sampai puluhan tahun-tahun sekian akan datang. Dan Lagi sampai tersimpan di pikiran bawah sadarnya gitu. Bahkan sampai mau ngebunuh Betul. bapaknya. Itu udah apa? Di psikologi ada istilah nggak? Trauma apa itu? Bukan. Itu jadi traumatic event memang pas Traumatic kejadian itunya. Traumatic event. Tapi kemudian memunculkan rasa benci kan. Iya. Rasa kebencian. Gimana ada keberkahan kalau dalam keluarga seperti itu. Benar. Berarti keluarga berkualitas akan menghasilkan juga generasi-generasi berkualitas gitu ya. Nah terakhir nih, kriteria keluarga berkualitas itu apa Kang? Maksudnya di gambaran Akang tuh ini keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas. Kalau saya berpendapat keluarga berkualitas dia punya visi misi yang sama. Punya nilai prinsip pembentuk hidup yang benar. Jadi kompas hidup yang benar. Dan kemudian mereka berperan sebagai satu tim di dalamnya itu. Saling menguatkan, saling mengokohkan. Dan rumah itu menjadi ya semacam surga dunia. Masya Allah. Surga dunia. Makanya ketika membangun rumah tangga ya membangun surga di dunia agar nanti membangun surga di rumah kita agar nanti surga benar-benar jadi rumah kita gitu. Ya. Targetnya gitu. Targetnya di dunia ini kita bangun surga. Iya. Nanti di akhirat surga jadi rumah kita. Benar ya surga bangun jadi surga di rumah agar nanti surga jadi rumah kita gitu. Betul. Ya, ini kan obrolan sambil ngopi ya. Tapi perjalanan masih panjang tentunya. Masih 2045 itu berapa tahun lagi? Mungkin ada 22 tahun lagi, mungkin juga ada momentum besar dalam skala dunia yang bisa terjadi. Tapi lagi-lagi kalau akarnya kokoh, keluarga juga akarnya solid. Kokoh, sayapnya juga besar. Insya Allah survive ya, maksudnya bagaimanapun keadaannya. Ya, jadi yang perlu kita siapkan untuk 2045 bukan generasi yang steril. Harus dijauhkan dari godaan segala bukan, tapi generasi yang imun. Punya mana'ah Islamiyah. Imunitas yang Islami, daya tahan yang Islami. Dia bisa berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat dan kemudian senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan di situ justru. Jadi magnet kebaikan bukan dia yang yang terpengaruh gitu ya. Bukan larut oleh lingkungan, dia justru yang menyebarkan kebaikan. Punya daya tahan dan juga daya pancar kebaikan yang bagus begitu. Baik. Harapannya ya generasi kita begitu mudah-mudahan. Insya Allah. Anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak soleh semuanya. Soleh-solehah. Gak bisa ini ya, maksudnya gak bisa ya kita butuh sinergi dari berbagai elemen, berbagai lapisan, termasuk juga kebijakan tentunya untuk menghasilkan Indonesia emas ini. Betul. Ya kebijakan yang mensupport ketahanan keluarga itu perlu terus diperjuangkan. Jadi agenda pengarus utamaan keluarga itu layak diperjuangkan, termasuk oleh PKS tentunya. Insya Allah PKS terdepan dalam pengarus utamaan keluarga ini. Karena ada pihak-pihak yang justru berupaya untuk menggerogoti institusi keluarga ini. Betul. Fungsi perannya gitu, dilecehkan, direndahkan, gitu. Bahkan ditiadakan perannya. Justru kalau mereka berhasil, institusi keluarga hancur ya 2045 juga hancur. Begitu. Naudzubillah min dzalik. Baik. Makanya ya kalau bicara tentang keluarga, tentang anak khususnya, saya sering teringat dengan pesan lu promotor saya ketika S3, Profesor Dr. Tubagus Rizka Iskandar. Jadi ketika bimbingan disertasi cerita, seringkali bimbingannya sebentar, lainnya tuh ngobrol macam-macam termasuk keluarga. Dan saya ingat betul ketika beliau dengan serius mengatakan ketika bicara tentang keluarga ya, tentang kasus orang yang terorisme yang kemudian menganggap orang tuanya layak dibunuh segala macam. Ya kalau dekat dengan orang tua itu nggak akan mungkin begitu sebenarnya, nggak mungkin. Berarti kan faktor keayahannya juga gitu yang kurang kuat. Sehingga beliau berulang kali sampai bilang, Indra, aku pesan padamu Indra, jaga anakmu,
anak muda, sampai diulang-ulang sama beliau gitu. Makanya saya teringat beliau sudah almarhum, mudah-mudahan di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Oke, Indra, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada sahabat RKI untuk memberikan motivasi kepada mereka yang hari ini juga sedang berjuang, ya, berjuang mendidik anak-anak, berjuang dengan pasangannya menjadi harmonis. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya ingin mengulang kembali yang tadi disampaikan Prof. Julid aja ya. Cuma mungkin bahasnya bukan anakmu, anak kita. Anak kita. Itu perlu perhatian dari kita. Karena Al-Quran juga menyebutkan yang mereka upayakan untuk hancurkan itu al-harsa wan nasla. Yang sebagian mufasir menyebut perempuan dan anak-anak. Target penghancuran itu. Maka yang perlu dikokohkan, ya, anak-anak itu perlu jadi perhatian utama kita. Mudah-mudahan kita bersinergi dengan berbagai elemen untuk mewujudkan generasi yang tadi pikirannya meninggalkan zamannya, visioner, bahkan visinya visi akhirat begitu kan, bahkan menembus dimensi waktu gitu. Pikirannya meninggalkan zamannya, generasi yang pikirannya meninggalkan zamannya dan kematangannya meninggalkan usianya, sehingga mereka hadir menjadi kontributor utama peradaban manusia agar Indonesia nanti 2045 menjadi taman-taman kehidupan yang indah, menjadi miniatur surga di dunia insyaallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Kang Indra sudah datang ke sini. Mudah-mudahan nanti kita banyak ngobrol lagi ya. Insyaallah. Banyak ngobrol nanti dengan skala yang juga jauh lebih besar, kita ngobrol. Bahkan kalau perlu online kita hadirkan sahabat-sahabat RKI juga gitu ya. Secara offline kita hadirkan. Baik, sahabat RKI yang hari ini sudah menyaksikan, kami ucapkan terima kasih dan silakan tulis di kolom komentar masukan-masukan, tema dan yang lain-lainnya yang ingin dibahas di obrolan dan di ngopi santai ini. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, semua bermula dari keluarga. Saat kita mampu menciptakan keluarga yang baik, keluarga yang solid, keluarga yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, disitulah akan tercipta generasi-generasi yang bagus juga. Dimulai dari keluarga yang berkualitas, insya Allah kita akan bisa menuju Indonesia emas. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.